Yang bisa dinikmati di kawasan wisata ini adalah terutama air ya. Karena air yang seperti ini jarang kita temukan di satu daerah. Karena ini sebetulnya anugerah yang sangat besar dari Yang Maha Kuasa ini. Inilah yang bisa kita nikmati. Ya, jadi kalau mata air itu kan sebenarnya kan ada di dalam reservoir. Reservoir namanya. Reservoir ini adalah batuan yang poros, artinya yang bisa menampung air lah. Itu biasanya batu pasir. Nah, munculnya mata air itu mungkin di permukaan itu karena adanya perbedaan dengan topografi. Jadi dia terpotong dengan topografi sehingga muncul dia batuan ini di permukaan sehingga muncullah mata air itu. Dia membawa air itu. Gitu. Alam tidak hanya menawarkan keindahan dan kedamaian, tapi juga bermanfaat untuk kesehatan fisik dan batin. Berada di sekitar air misalnya, seperti di sungai, air terjun, danau atau laut, dapat menenangkan pikiran. Wallace J. Nichols, ahli biologi kelautan asal Amerika Serikat, mencetuskan teori pikiran biru atau blue mind yang menyatakan bahwa berada di dekat atau di dalam air memiliki pengaruh yang besar pada kondisi mental dan fisik manusia, serta dapat menumbuhkan rasa damai. Manusia memiliki ketertarikan alami terhadap air. Ini adalah fenomena yang tertanam kuat dalam jiwa manusia. Ketertarikan ini bukan hanya tentang daya tarik estetik dan kenyamanan yang diberikan rekreasi air, tapi juga berkaitan dengan efek psikologis mendalam yang dimiliki air terhadap diri kita. Oleh karena itu, tak heran jika banyak orang memilih wisata air yang semakin berkembang di berbagai daerah. Seperti di Nagori Maria Jambi, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Wisata pemandian alam sejuk pas semakin berkembang di tangan warga lokal yang mengelolanya secara gotong royong. Pemandian ini meliputi wilayah yang luas dan bersumber dari mata air jernih yang muncul di bebatuan. Perkenalkan, nama saya Dermawan Tambunan, usia saya 52 tahun. Saya salah satu pengelola pas pemandian alam sejuk Nagori Maria Jambi. Ini terjadinya pada tahun 2005. Pada saat itu situasi di tempat kita ini masih banyak yang namanya perkebunan-kebunan, karena di kampung-kampung kan ada yang namanya kebun karet ya. Dulu di sini ada kebun karet. Terus di sini banyak juga pohon-pohon rumbia. Jadi memang masih alami lah dia. Tidak seperti sekarang seperti ini. Nah, ya mungkin karena perkembangan zaman, tuntutan zaman juga, karena ya di mana-mana kan sudah mulai tumbuh yang namanya wisata. Jadi untuk itu kebetulan saya pernah berdomisili atau tinggal di daerah Bali. Iya, nah dari situlah asal muasalnya. Jadi wah, di Bali wisatanya begitu luar biasa karena memang dia untuk taraf internasional. Tapi kan saya pikir-pikir bukan tidak mungkin daerah saya juga bisa dijadikan wisata walaupun standarnya tidak seperti yang di Bali ini kan gitu kira-kira. Nah, jadi itu pertama kita cetuskan kepada anak-anak muda sini bagaimana kalau daerah kita ini kita buat menjadi daerah wisata. Pada awalnya mereka tidak yakin, ya mungkin karena pengaruh daripada SDM masyarakat itu sendiri. Karena bagi mereka yang namanya menciptakan wisata itu tidak semudah membalikkan tangan. Tentu kan di situ ada yang namanya biaya, cost-nya. Bahkan ada beberapa dari warga kita yang mengatakan, wah kalau mau buka wisata enggak-enggaknya kita butuh miliaran rupiah ini. Gitu. Nah,
untuk itulah jadi kita berikanlah pemahaman-pemahaman kepada teman-teman kita yang lainnya. Jadi saya bilang gini, sebenarnya kalau mau jadi wisata itu nggak mesti harus mengeluarkan dana sebesar itu. Yang penting pertama kemauan kita dulu. Sejauh mana kita, kemauan kita, kesiapan kita, itu dulu tolak ukurnya. Nah, ketika sudah sepakat kita dengan semuanya konsesi itu, mungkin bisa kita mulai ya, mungkin dengan apa yang kita punya. Misalkan ada salah satu warga kita yang mungkin punya pacul atau cangkul dibilang bahasa apanya ya. Ada yang punya arit, ada yang punya macam lah yang bisa digunakan yang ada di masyarakat yang pada umumnya yang gampang kita jumpai. Nah, jadi ya dengan semangat tadi memang pingin menjadi wisata tadi itu akhirnya ya kita coba gitu, kita turun ya, begitu banyak sampah di sungai-sungai itu kita bersihkan aja lah dulu, bagaimana ya kan, setelah manual semua kita lakukan. Pada hari Minggu pertama kita adakan kebersihan begitu, ada tamu melihat-lihat lagi tuh kemari gitu. Sebelumnya sih memang udah ada tamu, cuman kan karena belum wisata ya mereka pun hanya mungkin numpang lewat aja lah begitu. Oke. Ditengoknya ada bersihan, kok jadi kayaknya kok jadi enak dipandang gitu kan. Jadi akhirnya tamu itu nggak tahu, mungkin dia bicara sama temannya atau sama keluarganya. Di minggu kedua jumlah pengunjung itu makin bertambah gitu loh dengan sendirinya gitu loh. Nah, karena ada pertambahan tadi itu ya kami sebagai warga Negasari semangat lah untuk terus ini untuk meneruskan ini tadi, kayaknya udah nampak nih loh. Ini udah kayaknya positif nih kan gitu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ngapain, Mbak? Perjuangan dari Nol Darmawan dan rekan-rekannya yang tergabung dalam kelompok sadar wisata pemandian alam sejuk Pas ini tidak sia-sia. Kini banyak wisatawan lokal yang berkunjung ke pemandian ini setiap hari, akhir pekan, dan hari libur. Iya, apa yang kita punya aja gitu. Ada yang punya dana mungkin, contohnya kita kan butuh yang namanya pada saat itu butuh yang namanya ini untuk dam itu kan harusnya kan kita bilang kita semen, kita cor ya. Cuman karena minimnya pada saat itu kita nggak dana, akhirnya apa? Goni-goni lah kita isi tanah, kita isi pasir gitu. Nah, salah satu dari warga-warga kita kebetulan ada yang punya untuk itu, yang punya goni. Salah satunya ketua kita inilah, dia yang mempersiapkan goni itu. Kalau nggak salah mungkin udah hampir 1000 juga goni itu dikeluarkan beliau. Pertama kulon 50, 100, isi dibuatlah dam-dam sehingga membentuk seperti bendungan gitu ya kan. Nah, dari situ mulailah tamu-tamu itu maulah mandi gitulah ceritanya gitu. Nah, pada saat itu masih kebingungan bagaimana ya cara menciptakan uangnya gitu ya kan. Dengan seperti ini kan gitu, nggak tahu gitu. Nah, ya kita kasih tahu lah bahwa ya ketika nanti ini betul-betul memang udah bisa menjadi wisata yang layak untuk dikunjungin, ya kita patokkanlah harganya, mereka mau datang kemari berapa gitu. Begitu udah mulai ada dana sedikit, nah itulah kita kumpul-kumpulkan dana tersebut, kita belilah namanya semen, dan mulailah berani beli semen, beli ini, gini-gini. Nah, ketika sudah mulai tumbuh, tamu mulai banyak berdatangan, salah satu pemilik lahan di sini pun sudah berpikir gitu, bagaimana kalau kita buka usaha ya di sini, usaha pribadi gitu ya kan, seperti contohnya buka warung atau buka seperti lesen-lesean seperti ini ya gitu, dimulai. Nah pada saat itu ada yang awalnya itu dia kasih gratis aja untuk tikarnya, udah, cuman dia sediain makanan. Nah makanan itu dia beli, apalah makanan dimakan itulah dibayar. Nah seiring waktu naik, lesehan tikar tadi itu tidak gratis. Berapa dibikin satu tikar pada saat itu harganya Rp2.000. Rp3.000. Nah, ya pada saat itu ya karena masih termasuk ya harganya sangat murah ya mereka fine-fine aja gitu. Nah, sampailah ceritanya sampai sekarang ini
begitulah kira-kira. Makanya sekarang udah harganya udah tidak seperti itu lagi. Ada yang harga 25, ada yang 30, variatif sesuai dengan tempatnya mereka masing-masing. Mungkin Abang bisa jelaskan aturan kenapa tidak ada tenda biru? Iya Bu, seperti kejadian-kejadian di tempat yang lain, mereka ada lakukan buat tenda biru Bu. Apa yang terjadi? Ketika dibuat tenda biru itu, yang namanya tenda biru Bu, kan dia bukan termasuk bangunan yang permanen Bu. Kadang-kadang kalau masih awal dibuat mungkin masih kelihatan bagus Ibu ya, awal ya kan, masih kelihatan bagus. Tapi beri waktu dan dia temponya nggak begitu lama dia. Memang ya gimana ketahanan tenda biru. Nah, itulah persoalannya. Saya lihat tenda biru itu kayaknya jadi kumuh kesannya Bu kalau ada tenda biru itu. Di situ persoalannya. Nah, itu makanya kami semua bersepakat sini bagaimana pembangunan sini janganlah pakai tenda biru. Iya, seperti inilah Bu ya. Nah, murah-murahnya seperti seng-seng ini ya, seperti seng-seng zaman dulu yang seng warna putih. Kalau yang sekarang ini kan seng-seng spandek yang berwarna-warni Bu ya, sekarang ya spandek atau apa kan gitu ya Bu ya. Diupayakanlah. Nah, itu insya Allah kami lakukan semua. Seperti Bu, kita olah sendiri. Kan nggak ada tenda biru Bu. Kesepakatan kami seperti itu. Dan berikutnya lagi Bu, kami juga tidak ada di sini kami memperbolehkan meminum konsumsi minuman beralkohol Bu, minuman keras. Itu mau siapa aja, mau dari penduduk setempat ataupun dari luar daerah yang kemari kami tidak pernah izinkan. Tidak hanya di Nagori Maria Jambi, Kabupaten Simalungun juga memiliki pemandian bersumber dari mata air alami dan jernih lainnya, seperti yang terdapat di Kerasaan, Kecamatan Pematang Bandar, bernama Pemandian Sungai Lobang. Warga lokal menamainya dengan Sungai Lobang atau Sunglo karena di dalam birunya kolam pemandian ini terdapat lubang besar seperti kawah dan memiliki kedalaman yang belum terukur. Birunya air pemandian ini memberi kesan bagi pengunjung seperti sedang berada di pantai. Ada juga beberapa penyelam dengan alat selam profesional yang menjelajah lubang besar yang berada di dalamnya. Begitu banyak mata air alami atau umbul yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Simalungun, sehingga menjadikan wisata umbul jernih berkembang pesat dan menjadi alternatif wisata air di samping Danau Toba. Mengapa di Simalungun terdapat banyak sekali munculnya mata air? Adakah kaitannya dengan terbentuknya Danau Super Vulcano Toba yang lokasinya juga berada di kabupaten ini? Jadi sebenarnya lebih kepada tektoniknya ya. Kalau dari asal letusannya saya rasa tidak berhubungan ya kalau untuk letusan. Tapi karena kita tahu bahwa tektonik terbesar itu adalah di sesar Sumatera besar itu adalah memanjang dari titik barisan itu. Jadi lebih kepada itu dia membentuk mata air yang ada di sana. Dengan vulkanologinya nggak ada, tapi dengan tektoniknya ada. Jadi kalau mata air itu kan sebenarnya kan ada di dalam reservoir. Reservoir namanya. Reservoir ini adalah batuan yang poros, artinya yang bisa menampung air lah. Itu biasanya batu pasir. Nah, munculnya mata air itu mungkin di permukaan itu karena adanya berbeda dengan topografi. Jadi dia terpotong dengan topografi sehingga muncul dia batuan ini di permukaan sehingga muncullah mata air itu. Dia membawa air itu. Gitu. Ya sebenarnya kalau di Simalungun artinya kan apa? Adanya proses tektonik tadi. Ya proses tektonik tadi itu artinya itu yang membuat rekan-rekan yang terjadi. Jadi termasuk di muara pun banyak, termasuk yang Spangolu itu kan mata air. Terus ada yang lain-lain. Itu memang daerah-daerah tektonik itu pasti akan banyak bermunculan mata-mata air. Karena tadi itu proses tektonik tadi itu mengakibatkan batuan itu tersingkap. Sehingga muncullah mata-mata air itu di permukaan, bisa dari bawah, bisa dari samping, artinya di mana dia dipotong kan gitu. Jadi intinya kalau mata air itu memang reservoir yang membawa.
Wisata umbul atau pemandian bersumber dari mata air alami ini menjadi alternatif bagi pengunjung yang suka berada di sekitar air yang menenangkan. Di samping wisata Danau Toba yang boleh jadi mainstream atau biasa bagi kebanyakan orang. Bertani kita rata-rata. Sebagian besar petani, ada juga yang buru-buru kasar gitu ya, kerja di pajak atau apa ya. Tapi besarnya petani rata-rata kita di sini. Iya, jadi gitu. Bahkan mereka ada yang sebaliknya petaninya menjadi yang cadangan, justru di sini yang intinya gitu. Jadi berubah dia. Iya, yang tadinya intinya di petaninya, sekarang udah di petaninya yang jadi cadangannya gitu loh. Iya, benar itu. Tidak mudah memang. Cuman kan gini, karena mengingat salah satunya mungkin ya, kita kan tentu ada sebabnya mereka kenapa kok senang mau berjibaku, itu salah satunya karena taraf ekonomi di sini kan sangat minim, Bu. Sehingga ya mereka berpikir ya kalau jadi wisata kayaknya nih bisa menghasilkan uang banyak ini. Karena kayak kami lah waktu masih kecil-kecil dulu, kalau kami asal lebaran gitu ya kan ada uang itu, THR atau apa kasih orang tua gitu ya kan. Tahu kemana kami ke Prapat. Jadi kan lihat dari situ kita bisa tarikkan kemari gitu loh ya. Prapat begitu banyaknya orang berkunjung. Tentu kan itu menambah cuan bagi mereka yang di situ. Nah, semangat itulah salah satunya ya kita mainkan di sini gitu. Karena pingin juga ya bisa seperti mereka, dapat cuan, bisa merubah ekonomi apa segala macam. Dan ternyata ya memang banyak kita di sini sudah banyak perubahan ekonominya, jauh dari yang sebelum ada wisata, jauh sekali. Yang bisa dinikmati di kawasan wisata ini adalah terutama air ya. Karena air yang seperti ini jarang kita temukan di satu daerah. Karena ini sebetulnya anugerah yang sangat besar dari Yang Maha Kuasa ini. Inilah yang bisa kita nikmati. Yang kedua, apa ya? Saya juga bingung karena kalau dibilang alam, di sana pun ada alam kan gitu ya kan. Kalau bilang makanan ya semua kan punya ciri khas masing-masing ya kan Bu ya kan. Iya, cuman kan di tempat-tempat lain mungkin tidak sebesar ini dia umbulnya Bu, dia tidak sebesar ini. Bahkan bedanya pemandian pas dengan umbul-umbul yang lain di Simalungun yang Abang tahu? Kalau masalah umbul Bu, sebenarnya kalau umbul ya kalau menurut saya sih kalau namanya mata air sih semuanya sama Bu. Kalau aku bilang namanya dia kan dari bawah tanah, dia tidak terpengaruh oleh hutan, tidak terpengaruh oleh gunung. Karena sekalipun musim kemarau, dia tidak ada kekeringan, Bu. Itulah esensi daripada mata air itu. Jadi dia tidak terpengaruh dengan apapun, walaupun kita musim. Kecuali dari sumbernya itu sendiri kalau dia mengering, ya mungkin ada dampaknya di sini. Karena selama ini kita tengok, kayaknya kalau memang betul dari Prapat ini, Prapat belum pernah kita lihat sumbernya itu mengering, belum pernah kita dengar. Sehingga ini pun tidak pernah mengering, Bu, gitu loh. Gitu, iya. Kalau tahun dari tahun Bu, ketika tahun 2005 sampai tahun sebelum menjelang Covid, wah itu luar biasa Bu, luar biasa peningkatannya begitu signifikan. Nah begitu masuk Covid, karena perubahan semuanya, akhirnya ekonomi itu pun mulai agak menurun kembali. Nah alhamdulillah di 2 tahun terakhir ini ada peningkatan Bu. Kita ada peningkatan, ya mungkin karena pengaruh ekonomi sudah mulai agak membaik juga dari negara dari kita kan, dari negara kita, sehingga pengunjung itu ada peningkatan Bu. Ya insya Allah mudah-mudahan dia tahun-tahun berikutnya akan terus meningkat lagi. Terutama ini, karena kita memang yang mau kita sajikan di sini adalah kejernihan air ini. Bagaimana supaya air ini tidak terkontaminasi dengan air-air yang lainnya, apalagi ketika menjelang ada yang namanya hujan, apa segala macam kan. Jadi untuk mengendalikan semua itu, kita betul-betul mau kita buat drainasenya Bu. Jadi sekitar sungai itu kita buatkan tempat pembuangan air, kalau misalkan ada hujan dari luar, dia tidak masuk ke sungai gitu. Jadi dia bisa masuk ke drainasi yang kita siapkan. Nah itulah salah satu supaya menjaga sterilisasi air yang ada di sini. Iya Bu. Iya itu. Dan itu sudah kita lakukan. Sekarang masih ada sekitar itu kira ya yang di bawah itulah Bu.
Nanti akan kita buat juga gitu. Ini akan kita dinding semua keramik juga ini lengkap dengan apanya Bu? Ini apa? Jalan setapak sama langsung sama drainasenya juga. Karena itu betul-betul kita siapkan. Karena yang namanya wisata itu terutama itu ya Bu ya, AMDAL Bu. Ini kata kunci juga dalam wisata. Karena ketika wisata itu kita buka, kebersihan salah satu itu ya memang salah satunya AMDAL itu harus ada. Mustahil daerah itu dikatakan bisa bersih kalau AMDAL-nya kita pun tidak jelas Bu. Nah, makanya untuk itu ya bagaimana AMDAL-nya kita siapkan semua juga itu tata kelola. Jadi artinya karena warung-warung di sini kan tentu kan banyak buka usaha-usaha seperti misalkan usaha toilet, kamar mandi, tentu kan mereka butuh itu untuk pembuangannya. Nah itu kita siapkan drainasenya juga Bu sampai jadi. Itulah yang mau kita kejar sampai selesai ini. Iya. Ya, kalau menjaga mata air jelas adalah kebiasaan masyarakat. Ya, artinya ya kita jaga kebersihannya, ya kan? Kita jaga pemakaiannya, ya kan? Misalnya orang memakai sampo di sana segala macam, cemar. Tapi sebenarnya ini akan tetap continue lah. Kalau air itu akan dia tetap, mudah-mudahan tetap akan ada, gitu loh. Tinggal bagaimana kita menjaga ketika dia digunakan sebagai daerah pariwisata, itu harus ya dijaga ininya, kebersihannya, ya masyarakatnya diatur. Sama dengan pengelolaan geoset juga, artinya semua dijaga menjadi alam. Iya. Sebenarnya Bu, kalau zaman sekarang ini Bu, ya maaf, kita kalau dibilang kan mau apa ya tadi bilang untuk promosi gitu ya. Kalau kita sudah terpromosi Bu, kita sudah terpromosi, sangat-sangat sudah terpromosi. Cuma persoalan kita cuma satu Bu, infrastruktur dari depan sana kemari aja ya Bu, kita belum bisa. Di situ kelemahan kita selama ini. Iya, bahkan kita kalau boleh bukan sombong ya, kami minta sama pemerintah itu nggak usah dibantu pun nggak apa-apa, itulah misalkan. Tapi kalau dibantu terima kasih gitu ya, nggak usah dibantu nggak apa-apa gitu. Jadi udah jalan dari pasar besar itu sampai ke objek wisata ini aja di hot mic kan. Insya Allah Bu, kami akan lebih pesat lagi berkembangnya. Iya, mungkin kalau kecepatan dibilang dalam mobil itu mungkin selama ini kita cuman 40 km per jam, mungkin kalau ada bantuan itu bisa mungkin 80 km per jam. Kalau diibaratkan kecepatan mobil misalnya, kecepatan itu. Kalau ada jalan yang tadi itu terrealisasi Bu. Tapi nyatanya ini belum terjadi. Apalagi sekarang ini kan udah terjadi semalam ada banjir bah besar Bu. Nah sekarang jembatan kami yang dekat, yang sebenarnya itu yang terdekat untuk ke pemandian ini, yang paling terdekat jaraknya patah Bu sekarang, itu patah. Iya, banyak peninggalan Belanda. Nah itulah Bu, ini juga kita nggak tahu, kebetulan kan memang jalan itu kan belum diperuntukkan menjadi jalan kecamatan, belum, masih jalan biasa lah gitu. Jadi ya itu pun menjadi PR besar bagi kami juga Bu. Ya mungkin kalau ada di sini seorang dermawan yang di sana ataupun siapa di sana yang punya jabatan berpengaruh di sana, semoga keluhan kami tentang jembatan atau jalan tadi itu ya bisa dibantu. Itu harapan kami.